Selamat datang di episode kita kali ini. Kita akan membahas sebuah isu penting yang menyentuh langsung jantung pelayanan publik, Make PU Better and Stronger di Kementerian PU. Nah, di sini sudah hadir nih teman-teman kita. Yang pertama ada Mas Denanda. Halo Mas Denanda. Halo Mbak Dia, Kemudian ada Mas Deni. Selamat siang Mas Deni. Selamat siang Mbak Dia. Kemudian ada Mas Deni Marwah. Ya, siang Mbak Dia. Kemudian ada Mas Dery. Halo, selamat siang. Ada Mas Dewangga. Mas Dewangga, aman Mas Dewangga? Aman, aman, aman. Selanjutnya ada Mas Dia. Selamat siang Mas Dia. halo, selamat siang Mbak Dia. Ya, nah, kita akan mendalami bagaimana perubahan mindset dan budaya kerja menjadi kunci transformasi birokrasi yang lebih adaptif, bersih, dan berintegritas. Dulu itu banyak dari kita bekerja dalam rutinitas yang tenang-tenang aja atau sering disebut istilahnya itu zona nyaman. Tapi zaman telah berubah. Kini Kementerian PU itu mendorong seluruh ASN untuk keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona kontribusi. Nah, ini itu bukan sekedar perubahan tempat kerja, tapi perubahan cara pikir dan sikap kerja. Di zona kontribusi, kita dituntut lebih proaktif, hadir dengan solusi, bukan sekedar menjalankan perintah. Kita juga ditantang untuk berkolaborasi, terbuka terhadap inovasi, dan memanfaatkan teknologi demi percepatan pembangunan. Kita itu tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun harapan dan kualitas hidup masyarakat. Smart kontribusi ini berjalan seiring dengan budaya kerja bersih, integritas menjadi kompas dalam setiap proses, dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Nah, kita sebagai ASN PU itu berkomitmen untuk bekerja jujur, transparan, dan berani menolak korupsi. Karena kita tahu membangun infrastruktur dengan kejujuran adalah bentuk tertinggi bela negara. Dan semua ini berpijak pada nilai-nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai-nilai inilah yang membentuk wajah baru ASN PU. Profesional, berdampak, dan sepenuhnya hadir untuk melayani rakyat Indonesia. Nah, kayaknya kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Menurut teman-teman nih, di era digital saat ini, dalam mendukung sektor infrastruktur, kira-kira teknologi apa ya yang bisa mengefektifkan birokrasi? Baik, mungkin saya ingin merespon pertanyaan Mbak Dia barusan terkait teknologi apa yang bisa sangat membantu kita ya. Di era digital saat ini tuh penggunaan teknologi memang sudah sangat masif dalam rangka mempersingkat birokrasi dan koordinasi. Saat ini penggunaan building information modeling itu akan sangat membantu kita dalam koordinasi maupun administratif gitu ya dari segi teknis ataupun administratif. Ini juga dapat dikelola secara transparan. Kemudian juga penerapan di PU-nya sendiri juga saya lihat di eh, bangunan gedung cerdas itu sudah mulai diimplementasikan ya. Namun juga eh, untuk kedepannya mungkin perlu didukung dengan tenaga kerja konstruksi yang juga lebih kompeten dalam mencapai tujuan tersebut. Kalau menurut teman-teman yang lain, mungkin ada tanggapan? Ya, Mas, mungkin izin menanggapi ya. Betul banget sih kalau sekarang itu BIM bisa menjadi salah satu alat kayak gitu ya untuk dapat mengontrol bahkan biaya konstruksi kayak gitu. Karena di BIM sekarang itu sampai 5D kalau saya nggak salah ya. Itu dia sampai memprediksi eh, distribusi materialnya sampai ke metode konstruksinya itu bisa sangat mengurangi waktu pekerjaan. Saya sepakat dengan Mas Denny. Untuk teman-teman yang lain gimana nih? Ada nggak tanggapan lain lagi? Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Eh,
menyambung materi yang disampaikan oleh Mas Denny tadi mengenai inovasi dan teknologi dalam melayani infrastruktur itu tidak lepas dari peran serta teman-teman PU yang bertugas sebagai pengawas di lapangan ya. Ini bisa dibilang cukup seru nih. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan integritas dan pengawasan lapangan? Oke, baik. Kebetulan saya juga aktif di bagian teknis dan juga mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Jadi, menurut saya integritas itu sangat penting ya, khususnya di bagian pengawasan proyek dan pekerjaan teknis nih. Jadi, yang mana eh, banyak sih hal-hal yang kita dapetin di lapangan nih. Saya coba mulai dari hal paling mendasar nih. Misalkan integritas mungkin di atas kertas tuh orang tahu ya, integritas itu penting. Tapi ketika kita turun ke lapangan, bakal beda lagi ceritanya nih, ya kan? Pasti teman-teman juga pernah lah mengalami hal yang seperti ini. Saya pernah menghadapi di mana situasinya tuh seperti proyeknya tuh sebenarnya udah 90% ya mau selesai. Tapi ketika saya cek di lapangan, ternyata ada kayak ada aspalnya atau cor-corannya tuh nggak kurang sesuai spek lah, bisa dibilang seperti itu. Dan saya bilang bahwa ini nggak sesuai, tapi pasti ada yang gerah lah, dan pasti ada tekanan atau bisikan lah bahwa apa namanya, yaudah biarin aja lah, udah biasa seperti ini gitu nah. Tapi ya saya percaya juga bahwa ya pekerjaan itu bukan sekedar menyelesaikan proyek, tapi tanggung jawab, apalagi eh, alokasi dana yang kita gunakan kan dari rakyat dan jalan yang kita bangun bakal dilewati setiap harinya gitu kan. Jadi nggak mungkin dong kita pura-pura nggak tahu, pasti susah banget gitu nah. Nah jadi eh, saya coba walaupun berat sih ya, memilih jalur yang bisa dikatakan kurang populer lah. Jadi yang pertama tuh saya biasa lapor ke atasan dulu nih. Saya coba dokumentasikan masalahnya di mana-mana. Jika sudah, saya coba minta penyedia jasa untuk memperbaikinya. Ya memang di awal tuh ada kayak apa sih dingin-dinginan gitu ya. Namun akhirnya itu tetap akan dilakukan, diperbaiki dan kualitasnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Izin menanggapi dari Mas Dewangga ya. Eh, Mungkin kalau misalnya diterapkan SMAP, apakah bisa dilakukan ya kalau di lapangan itu? Karena kan itu juga salah satu apa namanya langkah preventif lah ya untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Mas Dewangga bilang seperti itu. Oke, untuk semap pastinya masih bisa ya, bahwa apalagi di tempat saya bekerja sekarang di BPJN Bengkulu pun udah mulai apa ya, mulai disosialisasikan kembali lah semap itu seperti apa, dan memang diharapkan secara bertahap semuanya akan rapih nih. Jadi udah nggak ada lagi nih hal-hal yang melenceng nih dari integritas. Jadi seperti itu sih. Ya, izin menanggapi juga. Untuk integritas ini bukan cuman ketika di lapangan aja sih. Juga ada kita mempersiapkan diri untuk menjaga integritas kita. Contohnya seperti kegiatan manajemen risiko kalau pada tahu. Nah, di manajemen risiko itu kita udah ngelis duluan nih kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Misalnya penyuapan lah atau misalnya kayak pemenangan tender yang diatur lah. Nah, itu udah di list dulu apa aja masalahnya. Lalu gimana sih cara untuk mengatasinya, baik itu mengurangi frekuensi, dampak. Nah, itu diatur semua gitu. Direncanakan supaya nanti ketika terjadi udah ada langkahnya dan supaya nggak terjadi gitu. Jadi bukan cuman di lapangan aja ketika terjadi proyek aja integritas itu dipertahankan, tapi sebelum dikerjakan itu udah harus dilaksanakan. Begitu juga nanti setelahnya kita juga harus ada laporan dan juga ada audit gitu supaya bisa melihat bahwa proyek yang kita laksanakan itu benar-benar terjaga integritasnya. Ya, setuju, setuju. Itu pun udah mulai disusun sih dari teman-teman sini. Jadi kita menyusun mulai dari
awal mula proyek itu dibuat, dianggarkan hingga selesai, kita coba mapping nih, kita mapping mana-mana sih yang berpotensi untuk ada tadi tindak seperti korupsi, istilah gratifikasi. Nah, kita udah list nih mana-mana aja dan kita sosialisasikan ke teman-teman. Dan semoga sih memang kedepannya akan lebih baik lagi sih. Jadi nggak hanya sekedar tulisan yang dipang-pang nyata, tapi kita juga bisa menerapkan hal tersebut di lapangan. Jadi seperti itu sih. Kira-kira ada lagi tambahan nggak dari teman-teman? Ya, mungkin Mbak Dia mau menanggapi dari Mas Dewan. Eh, untuk integritas sendiri menurut saya memang sangat perlu kita jaga. Saya sendiri di BP2JK itu ibaratnya adalah gerbang pertama dalam pembangunan di Kementerian PU ini. Jadi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tender atau seleksi itu bermula dari kami awalnya. Jadi kalau saya sendiri itu sangat penting untuk menjaga integritas, apalagi dari konflik kepentingan, menghindari proyek-proyek yang nanti dilaksanakan itu kayak seperti Mas Dewangga tadi, menghindari biar hasilnya itu yang terbaik, jangan sampai buruk. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Cukup ya. Nah, selanjutnya kita kan sebagai generasi muda nih, sebagai CPNS atau generasi baru di Kementerian PU itu kan pastinya kita memiliki ide-ide segar nih. Tapi mengingat kita itu masih baru tentunya kan ya, perlu berkolaborasi dengan generasi yang lebih dulu atau senior-senior kita. Bagaimana sih cara atau tips dan trik untuk membangunnya itu, untuk membangun kolaborasi itu? Ya, baik Mbak Dia. Terkait ide-ide segar ya, mungkin ya karena kita CPNS atau generasi muda di lingkungan Kementerian PU, yang pasti kita memiliki ide-ide yang sangat banyak dan meluap-meluap dengan semangat kita. Untuk yang pasti kita perlu berkolaborasi dengan senior-senior kita atau generasi yang lebih dahulu karena mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak karena kita juga baru masuk kan. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus siap ketika ide-ide kita belum bisa diterima dan juga mau mendengarkan. Karena mungkin ide-ide yang kita sampaikan itu banyak hal-hal yang mungkin terlewat dari kita pikirkan. Karena yang kita lihat kayak dari internet atau yang kita baca atau yang ingin kita buat itu mungkin ada insight-insight yang perlu ditambahkan dari senior-senior kita. Nah, dan juga kita juga harus terus belajar dan jangan menyerah ketika ide-ide kita itu belum bisa diterima. Sebagai contoh misalnya ketika kita ingin membuat ide, ingin membuat sesuatu, tetapi ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilakukan, misalnya seperti teknologinya misalnya belum mumpuni atau keterbatasan biaya atau anggaran. Nah, itu mungkin salah satu hal yang harus bisa kita terima dan kita tidak boleh menyerah ketika hal itu terjadi. Ya, mungkin itu. Mungkin teman-teman ada tanggapan terkait kolaborasi kita dengan generasi yang terlebih dahulu atau senior kita. Nah, selain kolaborasi dengan senior, kita kan pastinya ada kolaborasi lintas sektor nih. Menurut rekan-rekan nih, bagaimana ya cara agar Kemenpu itu bisa berkolaborasi dengan pihak luar? Iya, untuk isu ini ya, sebenarnya isu yang sangat menarik gitu ya, karena kalau tadi kita dengar uh, prolog dari Mbak Dia, salah satu target PU itu adalah percepatan pembangunan, gitu ya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu gak bisa terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, solusinya, kalau yang saya tahu ya, itu ada istilahnya PPP, Private Public Partnership, di mana uh, publik dalam hal ini diwakili oleh pemerintah itu bekerja sama dengan pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri,
baik swasta murni maupun BUMN untuk sama-sama membangun infrastruktur. Dengan metode ini kita bisa mempercepat pembangunan tanpa harus menggunakan APBN. Saya pikir itu bisa menjadi solusi yang sangat baik untuk memeratakan pembangunan. Selain itu juga eh, sebaiknya ya Kementerian juga sudah mulai eh, berpikir bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Masyarakat yang eh, notabene berada di sekitar lokasi, bagaimana caranya kita bisa membuat regulasi sehingga mereka bisa bisa bergabung di dalam proyek konstruksi agar mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Selain itu juga kita harus paham bahwa pembangunan infrastruktur itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada publik, seperti jalan kayak gitu ya. Itu sangat terasa sekali bagi wilayah-wilayah yang sebenarnya belum memiliki tol, kemudian dibangunkan tol kayak gitu ya. Eh, Waktu tempuh yang awalnya mungkin 2-3 jam setelah ada tol hanya sepersekian hanya sekian menit kayak gitu. Nah, itu bisa meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut, bisa juga untuk eh, mengundang investor lain untuk membangun pabrik misalkan di wilayah tersebut. Menurut saya sih seperti itu, Mbak Dia, atau bahkan mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan lagi. Baik, izin menanggapi ya untuk Mas Derel. Kalau kita kan sebagai kementerian ini mungkin ada ego kementerian masing-masing ya. Jadi mereka akan memprioritaskan output-output mereka dibandingkan output kita yang akan didukung dengan APBN. Mas Rini, aman Mas Rini? Sorry, sorry suara saya kedengaran? Ya, udah kedengeran. Oke, Dilanjutkan mungkin Mas. kalau siap. Mungkin kalau dengan lintas kementerian, kita bisa mengacu dari proyek strategis nasional. Contohnya itu dengan misalnya BBWS dengan Kementerian Pertanian. Ini kan outputnya align ya. Irigasi itu kan outputnya dari BBWS, kemudian itu juga akan menambahkan output dari pertanian itu. Menurut saya sih bisa dilakukan ya MOU antar dua kementerian agar bisa saling mendukung uh, masing-masing outputnya seperti itu sih. Jadi uh, menurut saya itu jadi gagasan untuk bagaimana kita bisa uh, berkolaborasi dengan kementerian lainnya. Mungkin kalau teman-teman ada tanggapan lainnya. Oke, saya ingin menanggapi tadi Mas ini ya terkait PBWS dengan Kementerian Pertanian gitu. Itu tuh udah ada malahan sekarang. Itu dalam proyek IPHA atau irigasi padi hemat air. Nah, di situ ketika irigasinya itu diatur oleh kita. Sedangkan penanamannya supaya hemat airnya itu gimana caranya itu udah dilakukan oleh Kementerian Pertanian gitu. Dan hasilnya pun sangat efektif meningkatkan jumlah produksinya gitu. Jadi itu sangat bagus. Gimana tanggapan yang lain? Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup ya. Nah, ini dalam kolaborasi lintas sektor nih yang disampaikan Mas Deril. Menurut Pak Mas Dia sendiri nih, bagaimana komunikasi publik dan edukasi masyarakat itu tentang Kementerian PU dalam mengemban tugas negara yang sangat luas? Oke, baik Mbak Dia. Jadi ada 3 peran penting komunikasi publik itu dan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung program-program Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, meningkatkan literasi masyarakat tentang peran Kementerian PU. Seringkali masyarakat hanya melihat hasil dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, ataupun rumah susun tanpa memahami proses dan siapa yang berperan di baliknya. Kementerian PU memegang tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung tidak menyadari bahwa program-program ini adalah bagian dari kerja keras negara untuk meningkatkan hidup mereka. Oleh karena itu, meningkatkan literasi publik menjadi langkah strategis melalui konten edukatif di media sosial, kunjungan ke lapangan, maupun kolaborasi dengan komunitas hingga edukasi di sekolah.
yang dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan nasional. Semakin masyarakat paham, semakin mereka peduli dan ikut menjaga hasil pembangunan. Yang kedua, memperbaiki komunikasi antar lini dan dengan publik. Komunikasi tidak hanya penting antara pemerintah dan masyarakat, tapi juga di dalam internal Kementerian PU. Dan struktur besar seperti di Kementerian PU ada banyak lini kerja yang saling terhubung satu sama lain, mulai dari pusat hingga unit pelaksana di lapangan. Kurangnya komunikasi yang efektif bisa menyebabkan miskomunikasi, ketidaksesuaian data, bahkan memperlambat layanan kepada masyarakat. Dengan memperbaiki komunikasi antar lini, kita memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama, visi yang sama, dan bisa bergerak dalam satu arah. Selain itu, komunikasi dengan publik juga harus dijaga. Informasi yang disampaikan harus terbuka, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menaruh curiga hanya karena kurangnya transparansi informasi. Komunikasi yang baik menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial utama dalam pembangunan konstruksi. Yang ketiga, bela negara melalui edukasi dan kepercayaan publik. Sebagai ASN di Kementerian PU, bela negara tidak hanya diwujudkan melalui sumpah jabatan. Bela negara juga berarti bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan mengedepankan kepentingan publik. Salah satu bentuk bela negara di era modern adalah mencerdaskan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, menjelaskan proyek pembangunan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, menampung aspirasi warga sekitar proyek. Yang ketiga, mengedukasi pentingnya sanitasi, air bersih, atau rumah layak huni. Yang keempat, mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawasi pembangunan. Semua itu adalah bagian dari bela negara yang berkelanjutan dan bermakna. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Menurut saya sih udah cukup jelas ya dari Mas Dia tadi itu komunikasi publik itu memang sangat penting sih di masyarakat agar tidak jadi ambigu dan misinformasi aja sih. Jadi menurut saya udah cukup tepat. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih contoh pembangunan infrastruktur yang komunikasinya yang baik itu? Oke, ada nih salah satu contoh infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang harus komunikasinya dengan baik, yaitu ialah pembangunan tanggul air di utara Jawa ya, Giant Seawall. Nah, itu perlu komunikasi yang sangat baik. Kenapa? Karena saat ini proyek itu membuat banjir di sekitaran utara Jawa gitu. Kenapa? Padahal itu sangat berfungsi karena program dari proyek Kementerian PU itu sendiri adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan itu ada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam kebutuhannya. Jadi yang dihubungkan dengan tadi proyek Giant Seawall itu, karena sekarang ada resiko bahwa Jawa akan tenggelam gitu, maka dibuatlah Giant Seawall. Cuman dalam proses pembangunannya itu kan akan menyebabkan naiknya muka air sedikit gitu, sehingga menyebabkan banjir. Tetapi nanti setelah proyeknya itu selesai, maka kebanjiran itu dapat teratasi gitu. Makanya perlu komunikasi yang sangat baik. Karena ya tadi dari Kementerian PU sendiri itu menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kenapa sih pembangunan berkelanjutan ini penting gitu? Bahkan sampai tadi yang di bagian utara Jawa itu banjir gitu. Karena kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar gitu. Yang nggak bisa cuman mikirin kondisi saat ini aja. Perlu juga mikirin nanti generasi mendatang. Soalnya kalau enggak nanti masalahnya itu jadi lebih banyak, lebih berat lagi. Contoh kalau yang di utara Jawa itu adalah penurunan tanah gitu kan, nanti akan menyebabkan bagian utara Jawa itu tenggelam gitu oleh air laut. Seperti itu. Nah, selain Giant Seawall itu apalagi sih proyek PU yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan itu? Ada di Sumatera Selatan ada bendungan 3 di Haji gitu. Sekarang lagi dibangun, itu harus ngebabat hutan, segala macam, blasting. Nah, itu banyak gitu masyarakat yang
sekitar situ yang resah. Tetapi nanti setelah selesai itu akan sangat membantu karena berfungsi untuk sebagai pasokan irigasi di daerah Komering gitu. Lalu selain itu juga ada yang sudah selesai, misalnya ada bendungan Dewi Keris di Jawa Barat, bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur, bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara. Nah itu bermanfaatnya nanti dirasakan ketika sudah selesai gitu. Lalu ada juga pembangunan berkelanjutan kalau yang tidak berhubungan dengan air nih, tapi juga yang lain. Karena ya tadi untuk mengatasi masalah saat ini tanpa mengorbankan masa mendatang gitu. Nah, itu ada juga kayak seperti rusun ASN yang bersandar bangunan hijau atau green building. Kenapa sih ini penting gitu kan? Karena untuk mengurangi efek rumah kaca gitu, gas rumah kaca. Lalu juga ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, ini juga sangat penting gitu untuk mengatasi masalah sampah yang ada saat ini tanpa mengorbankan masa depan gitu. Kalau misalnya tidak ada ini mungkin sampah dibakar aja gitu sehingga nanti menyebabkan polusi dan nanti di efeknya ya untuk masa depan gitu. Selain itu juga ada penerapan IPA yang tadi ya. IPA itu juga sangat bermanfaat karena kita menghemat air dan juga meningkatkan hasil produksi gitu. Nah, kita pun sebagai ASN juga punya nih, bisa nih berkontribusi secara individu. Apalagi kita CPNS Kementerian PU gitu, yaitu kita bisa menghemat penggunaan air energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, sehingga sampah bisa teratasi. Lalu mendukung transportasi ramah lingkungan, mengikuti dan mendorong program Green Office, menjaga dan menanam pohon, lalu juga bisa memberikan edukasi dan menjadi teladan, apalagi kita sebagai ASN Kementerian PU gitu, sehingga kita akan dilihat. Lalu juga terlibat dalam kegiatan sosial lingkungan, karena kita juga mengetahui ini kegiatannya apa aja, karena kita sudah berada di dalam pemerintah gitu. Mungkin dari yang lain ada tanggapan? Ya, saya mau menanggapi ya karena tadi ada bersinggungan dengan bangunan gedung hijau. Itu eh, saya sempat berkesempatan juga bekerja di Sekretariat Bangunan Gedung Hijau. Benar sekali yang dibilang sama Mas Denanda. Itu salah satu program unggulan dari Kementerian PU yang mana tuh bersifat berkelanjutan dan tidak hanya memikirkan masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Di bagian masa kininya itu, setahu saya, itu akan menghemat energi sampai bisa 40% lebih. Jadi itu dari efisiensi energinya, dari pasif pasif desainnya maupun dari aktif desainnya, itu bisa mengurangi sampai 40% lebih. Saya udah mencoba menggunakan metode tersebut ya dari mungkin kalau saya dari aktif desainnya, jadi dari penggunaan alat-alat di rumah saya itu menggunakan alat yang hemat energi dan itu sangat berpengaruh positif dengan pengurangan biaya listrik saya bulanan. Dan untuk di masa depannya juga itu kan juga akan bagaimana ya kalau bangunan ramah lingkungan itu otomatis jadi eh, emisi yang digunakan untuk membangun rumah atau misalnya emisi yang digunakan per hari itu akan semakin kecil itu juga akan eh, bisa meningkatkan eh, apa namanya eh, reputasi Indonesia di mata dunia karena kita sudah meratifikasi Paris Agreement ya pada tahun 2016. Seperti itu sih, Mas Denanda. Wah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman di sini. Ternyata banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Jadi semakin banyak ilmu dan banyak yang bisa kita dengarkan pengetahuan dan pendapatnya dari para generasi muda nih menurut mengenai peran dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU kita ini semakin baik dan pasti lebih kuat. Baiklah, demikian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Terima kasih untuk Mas Denanda. Terima kasih untuk Mas Deni Marwah. Terima kasih untuk Mas Dery. Terima kasih untuk Mas Dewangga. Terima kasih untuk Mas Dia. Baiklah, terima kasih semuanya. Kita akhiri ya diskusi Ya, kita hari Terima ini. kasih Mbak Dia. Ya, terima kasih. Terima kasih Selamat Mbak siang dan Dia. Terima wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.